أجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما وهن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, tidak terasa selesai jilid pertama menuju jilid yang kedua, diberikan waktu libur ya sambil membuka pendaftaran santri baru angkatan yang kedua, baik ikhwan maupun akhwat ya. Dan tidak terasa tadi malam kita telah memulai untuk ikhwan angkatan pertama, yang mana yang kita pelajari adalah Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala, yaitu jilid 2. Tidak terasa kita sudah masuk jilid yang kedua. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan di grup, bahwasannya kita memulai dari halaman 5 ya. Dan halaman 5 ini ada hiwar sampai di halaman 8 yang kita pelajari dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid kedua ini. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Baik, kita akan langsung masuk ke halaman 5. Ya, di sini tertulis dulu ad-darsu al-awwalu, ya, pelajaran pertama. Nah, di sini disuguhkan hiwar dari halaman 5 sampai halaman 6. Baik, kita akan bacakan di sini al-hiwar, percakapan antara Hashim dengan al-mudarris, yaitu guru laki-laki. Berkata Hashim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah dan keberkahannya. Langsung kita terjemahkan. Berkata al-mudarris, yaitu guru laki-laki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas kalian keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahannya. Berkata Hashim, Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Bagaimanakah kabarmu atau kondisimu, wahai ustadz? Semoga engkau dalam keadaan baik-baik. Berkata al-mudarris, yaitu guru laki-laki, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Dan bagaimana kabarmu atau keadaanmu, wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Saya sangat mencintaimu, wahai Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya engkau adalah siswa atau santri atau pelajar laki-laki yang cerdas dan rajin atau ulet dan memiliki akhlak yang baik. Amin Pakistan anta aminal Hindi ya Hashimu? Apakah engkau dari negara Pakistan atau dari negara India, wahai Hashim? Berkata Hashim, Inni minal Hindi. Sungguhnya saya berasal dari negara India. Berkata al-mudarris, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aydan minal Hindi. Dan teman laki-lakimu yang keluar bersamamu tadi atau sekarang dari kelas, apakah dia juga dari negara India? Berkata Hashim,
La, tidak. Innahu min Pakistan. Dia berasal dari negara Pakistan. Berkata al-mudarris, Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Amil yabani hiya. Sesungguhnya jam tanganmu sangatlah bagus, wahai Hashim. Apakah jam tangan tersebut dari negara Jepang? Berkata Hashim, La innaha minal Hindi. Tidak, jam tangan ini atau bahwasannya jam tangan ini dari negara India. Berkata al-mudarris, Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah harganya mahal ataukah harganya murah? Qala Hashim, berkata Hashim, Innaha rakhisatun jiddan. Bahwasanya jam tangan tersebut harganya sangat murah sekali. Innaha, bahwasanya jam tangan tersebut bimi'ati rubiyatin faqat. Seharga 100 rupiah saja. Berkata al-mudarris, Kam akhan laka ya Hashimu? Berapa jumlah saudara laki-lakimu ya Hashim? Kita beralih di halaman 6. Berkata Hashim, Li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki 3 saudara. Berkata al-mudarris, Atullabun hum, apakah mereka semua para pelajar atau para siswa? Berkata Hashim, La innahum tujjarun. Tidak, bahwasanya mereka adalah para pedagang. Berkata al-mudarris, Wa kam ukhtan laka, dan berapa jumlah saudarimu? Berkata Hashim, Li arba'u akhawatin. Saya memiliki 4 saudari. Berkata al-mudarris, Afil hindi hunna al-ana. Apakah mereka para saudarimu di negara India sekarang? Berkata Hashim, La, tidak. Innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'abi wa ummi. Bahwasanya mereka di sini di kota Madinah al-Munawwarah bersama ayahku dan ibuku. Berkata al-mudarris, At-talibatun hunna, apakah saudari-saudarimu para siswi atau para pelajar? Qala Hashim, berkata Hashim, La, tidak. Innahunna mudarrisatun bil madrasati as-sanawiyyati. Tidak, bahwasanya mereka para pengajar atau para guru di SMA. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian hiwar yang kami bacakan dan juga kami terjemahkan. Beralih kita ke tamarinu di halaman 6 ini. Coba kita akan menjawab semuanya ya. Sampai 7 nomor. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ar-raqmul awal, nomor pertama, min aina Hashimun? Hashimun minal Hindi. Hashimun minal Hindi. Seperti yang Hashim katakan ya di sini, inni minal Hindi ya. Baik. Ini jawaban untuk nomor 1. Ar-raqmu tsani, ayuhibbuhul mudarrisu? Na'am, yuhibbuhu al-mudarrisu. Seperti berkata mudarris kepada Hashim, Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Tapi ini untuk jawaban yang kedua. Kemudian asalis, yang ketiga, min aina sa'atuhu? Sa'atuhu minal Hindi. Ya, dari mana jam tangannya Hashim? Dia beli jam tangan Hashim dibeli di India. Seperti perkataan Hashim, La innaha minal Hindi. Baik. Kemudian Arak Murabi, pertanyaan keempat, bikam hiya? Berapa harganya? Nah, di sini ayyul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan bikam ini menunjukkan pertanyaan berkaitan harga. Ya, pertanyaan berkaitan harga. Harga barang atau harga benda. Dan di sana ada juga pertanyaan untuk mempertanyakan harga barang atau harga benda. Jadi
Misalnya kita juga bisa bertanya dengan bahasa Arabnya, kam, Afanana perbaiki tulisan Arabnya, yaitu bisa kita baca kam syi'ru, kam syi'ru. Nah, atau kita bisa juga tanyakan kam thamanu, kam saman, ya. Jadi untuk berkaitan pertanyaan dengan harga barang, pertanyaan harga berupa barang atau benda, kita bisa tanyakan dengan bikam ini sendiri, atau bisa kita tanyakan yang pertama, ya, seperti kam syi'ru, atau yang kedua juga bisa kam thamanu. Jadi ada 3 konteks kalimat pertanyaan berkaitan dengan harga barang. Bertanya misalnya harga ini, pulpen misalnya, atau selainnya. Taib, itu ya berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan harga. Nah, di sini tertulis di At-Tamrin Al-Awwal, latihan pertama, di latihan nomor 4, bikam, ya. Bikam, ya, berapa harga jam tangan tersebut? Kalau Hashim, berkata Hashim apa? Bimi'ati rubiyatin fakot. Ya, seperti perkataan Hashim di sini, innaha bimi'ati rubiyatin fakot. Bahwasanya jam tangan tersebut seharga 100 rupiah, ya. Rupiah ini adalah mata uang India, 100 rupiah saja. Kemudian al-khamis, yang kelima, kam akhan lahu, berapa jumlah saudara Hashim? Lahu salah satu ikhwatin, ya. Di sini beliau mengatakan salah satu ikhwah, 3 saudara. Jadi ini pertanyaan untuk Hashim, ya. Lahu, dominnya kembali kepada Hashim, yaitu hu kembali kepada Hashim. Maka kita juga menjawab dengan lahu salah satu ikhwatin. Kemudian asadif, pertanyaan keenam, kam ukhtan lahu, berapa jumlah saudarinya Hashim? Berkata Hashim, arba'u akhawatin, ya. Lahu arba'u akhawatin. Nah, di sini perkataan Hashim, li arba'u akhawatin, 4 saudari. Al-akhir, pertanyaan terakhir, aina akhawatuhu? Akhawatuhu bil Madinatil Munawwarah, ya. Saudari-saudarinya berada di kota Madinah. Nah, ayyuhal ikhwayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita jelaskan sedikit. Di sini ada huruf bi. Nah, huruf bi di sini sama dengan huruf fi, yang artinya di atau di dalam, ya kan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau kita ingin menyatakan atau menyampaikan di, itu dengan huruf fi biasanya. Nah, di sini penulis menunjukkan bahwasanya untuk menyampaikan bahwasanya di sebuah tempat atau di lokasi, dia bisa juga dengan huruf bi. Nah, bi ini sama dengan fi. Tugasnya yaitu menunjukkan di atau di dalam. Nah, ini kalau disandingkan atau digandingkan dengan lokasi atau tempat. Bi arti sebenarnya adalah dengan. Arti sebenar bi itu adalah dengan. Nah, kapan dia diartikan atau dimaksudkan di atau di dalam? Ketika disandingkan atau digandingkan dengan sebuah lokasi atau tempat. Nah, ini berartikan fi, itu di atau di dalam. Tapi kapan huruf bi ini tidak disandingkan dengan lokasi atau tempat, maka kembali ke arti asalnya yaitu dengan. Misalnya ana katabtu bil qalam. Saya menulis dengan bi al-qalami, pulpen atau pena. Nah, semoga bisa dipahami tentang huruf bi ini. Kapan bi ini bisa berartikan fi, ya, di atau di dalam, ketika dia disandingkan atau digandingkan dengan huruf dengan lokasi atau tempat. Nah, kemudian kita beralih ke halaman 7, halaman berikutnya. Taib.
At-tamrin asani, latihan yang kedua, do hadil alamata sahihatan. Letakkanlah tanda centang yaitu tanda benar amamal jumali sahihati di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadil alamata khati'atan dan tanda silang yaitu menunjukkan salah amamal jumalil lati laisat sahihatan ya, yang bukan kalimat-kalimat yang benar. Tab Arabul awal untuk alamat sahihanya ya di sini ya. Di sini tanda silang. Bahwasanya Hasim itu siswa yang mujtahid ya, bersungguh-sungguh atau rajin. Nah, untuk Arab Bosani nomor 2, bahwasanya jam tangan Hasim itu murah, bukan mahal. Ya. Di sini rokhisa yang murah. Adapun Ghalia ini tidak benar. Asal hadis yang ketiga, sa'atu bi alfi rubiyatin atau sa'atu bi miati rubiyatin. Yang benar di sini ya. Harga jam tangannya Hashim itu 100 rupiah, bukan 1000 rupiah. Dan Arabi yang terakhir, akhawatu bil madinatil munawwarah, akhawatu bil hindi. Yang benar adalah akhawatuhu bil madinatil munawwarah. Ma'abihinna wa ummihinna. Ya, bersama ayah dan ibu mereka. Jadi yang benar, Arabi adalah yang alif, adapun ba tidak benar. Baik, cukup ya. Ayyul ikhwayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-salis, latihan yang ketiga. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Nah, di sini kita dipaparkan sebuah huruf inna dengan domir-domir munfasilah atau domairu al-munfasilatu. Yaitu domir-domir yang terpisah, tidak bersambung dengan sebuah kata ataupun huruf. Ya, ini diperhatikan. Inna plus atau tambah dengan salah satu domir yang terpisah atau domirun munfasil. Nah, ketika huruf inna ini disambungkan dengan salah satu domir munfasil, domir yang terpisah, maka domir tersebut harus menjadi domir muttasil, domir yang bersambung. Yang mana ada domir yang munfasil, domir terpisah, dan juga ada domir muttasil, domir yang tersambung. Sebagaimana kita telah dapatkan di jilid yang pertama dan kami juga telah jelaskan tentang ad-dhamair muttasila wa ad-dhamair al-munfasilah. Itu kami sudah jelaskan di jilid yang pertama karena kita sudah mendapatkannya di jilid pertama. Nah, di jilid kedua ini hanya mengulangan bagaimana ketika ad-dhamairul munfasilatu, domir-domir yang terpisah bersambung dengan huruf inna. Maka ketika bersambung dengan huruf inna, maka harus digunakan domir yang muttasil, domir bersambung. Seperti di sini, inna dengan huwa, maka menjadi innahu. Ya, harus diingat ketika ketika huruf inna bersambung dengan domir munfasil, yaitu huwa, maka dia harus menjadi domir muttasil ketika bersambung dengan huruf inna. Innahu. Sama juga innahiyah. Jadi innaha. Sampai seterusnya. Ya. Intinya, ketika domir ingin bersambung dengan huruf atau kata yang lain, maka dia harus menggunakan domir muttasil, domir yang bersambung, bukan domir munfasil tentunya. Secara bahasa kita sudah tahu artinya munfasil yang terpisah, muttasil yang tersambung. Maka yang sesuai dengan kalimat ketika domir itu bersambung dengan salah satu huruf atau salah satu kata, maka dia harus menggunakan domir muttasil, domir yang bersambung. Seperti yang ada di At-tamrin as-salis. Makanya di sini penulis beliau mengatakan ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Jadi kita suruh memperhatikan sama penulis rahimahullah taala. Ketika kita sudah paham, maka akan mudah untuk menyampaikan atau menjawab dari pertanyaan yang kita dapatkan. Kemudian At-tamrin Arabi ya. Anda lupa bahwasanya inna ini adalah kalau di dalam ilmu nahwu disebut dengan harfu an-nasikhi. Ya. Harfu an-nasikhi. Harfu nasikh adalah huruf yang menghapus
Menghapus apa? Ya, status sebuah kalimat. Nah, nanti di halaman berikutnya, halaman 8, halaman terakhir dari materi yang kita akan bahas. Nah, materi itu ada juga di halaman 8, selain di halaman 7 ini. Nah, ketika huruf inna ini masuk pada sebuah susunan kalimat, dia akan merubah status dari kalimat tersebut. Yang awalnya ini, ketika dimasukkan huruf inna atau inna ini masuk di sebuah kalimat, maka berubahlah status kalimat tersebut yang awalnya A menjadi B. Yang awalnya B menjadi C. Nah, kita akan dapatkan di halaman 8. Jadi ya, inna adalah harfun nasikh. Adalah huruf yang menghapus. Menghapus apa? Status sebuah kalimat. Ya, yang awalnya adalah A berubah menjadi B. Yang awalnya B berubah menjadi C. Dan begitu terus ketika huruf inna ini masuk pada sebuah kalimat. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Semoga bisa dipahami apa yang kami jelaskan. At-tamrin ar-rabi latihan keempat, adkhil inna ala jumalil atiyati. Ya, masukkanlah huruf inna terhadap kalimat-kalimat berikut ini. Kita akan baca Ar-Raqmul awal nomor yang pertama, huwa tajirun. Nah, ini ada dhamir huwa. Maka kita gabungkan dengan inna apa? Innahu tajirun. Nah, kita fokus sama domir-domir yang munfasil, domir-domir yang terpisah. Sebagaimana di latihan ketiga disuruh perhatikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian asani, yang kedua, ana talibun. Ya, kita baca innani atau inni. Ya, karena di sini inna dengan ana itu ada dua. Innani atau inni. Ya, sama juga inna dengan nahnu. Innana atau inna. Nah, inna nun satunya mana? Tersimpan di tasydid ini. Ya, tersimpan di tasydid. Adapun ini juga sama. Nun satunya kemana? Tersimpan juga di tasydid. Nah, kemudian asalis yang ketiga, hum minal yabani. Innahum minal yabani. Arabi yang keempat, antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Al-khamis yang kelima, hiya mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Asadis, innahnu muslimuna. Innana muslimuna atau inna muslimuna. Kemudian asabi yang ketujuh, antunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Hunna muslimatun. Inna hunna muslimatun. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Al-akhir, anti zakiyatun. Afwan ya, anti zakiyatun. Innaki zakiyatun. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita beralih ke at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima, dan ini kita akan jelaskan tentang inna ketika masuk sebuah kalimat. Yang mana tadi kita jelaskan di halaman 7 tadi, bahwasanya inna adalah harfun nasikh, adalah huruf yang menghapuskan sebuah status kalimat yang awalnya A menjadi B, yang awalnya B menjadi C. Nah, ikra'il amsilatal atiyah, bacalah contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini kita baca dulu, baru kita jelaskan. Ar-Raqmul awal yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawijun. Inna Hamidan mutazawijun. Nah, kita perhatikan ini tiga kalimat ini. Cuma kita mengambil salah satu dari salah satu kalimat. Di sini al-mudarrisu jadidun berubah menjadi innal mudarrisa jadidun. Nah, di sebelah kanan al-mudarrisu jadidun yang awalnya dia adalah mubtada dan khabar. Ya, mana mubtada? Yaitu al-mudarris. Ya, mubtada. Kita tulis Latinnya saja ya. Mubtada. Mubtada. Nah, kemudian jadidun menjadi khabar. Ya. Awalnya kalimat ini masih mubtada dan khabar. Al-mudarrisu mubtadaun, sedangkan jadidun sebagai khabar. Kita tahu bahwasanya al-mubtada itu menggunakan
alif lam di awal kata. Sedangkan khobar itu tidak menggunakan alif lam di awal kata, sehingga dia bisa tanwin di akhirnya. Ya, ini awalnya mubtada dan khobar. Tapi ketika kemasukan atau dimasukkan huruf inna, apa yang terjadi? Maka dia menghapus status kalimat tersebut mubtada khobar menjadi isim inna dan khobar inna. Di sini kami ingin minta perhatian dari ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ketika inna ini masuk pada sebuah kalimat, maka dia akan merubah status mubtada dan khobar menjadi isim inna dan khobar inna. Nah, ketika tertulis di sini innal mudarrisa jadidun, manakah isimnya, manakah khobarnya? Nah, isim inna adalah al-mudarrisa yang di awal kata. Di awal kalimat ya, al-mudarrisa dengan harakat fathah. Ya, dengan harakat fathah. Harakatnya adalah fathah, innal mudarrisa. Sedangkan khobarnya adalah posisi yang kedua. Ya, kata yang kedua, jadidun. Dengan harakat yang masih sama yaitu dhammatain, ya, dia tanwin. Nah, berarti yang berubah hanya di kata yang pertama, yaitu kata al-mudarris. Yang awalnya dia dhamma menjadi harakat fathah. Dan harus ingat, isim inna itu fathah dan khobar inna adalah dhamma. Dan yang kedua, khobar itu tidak pernah menggunakan alif lam di awal kata. Makanya sini bisa tanwin. Innal mudarrisa jadidun. Kenapa? Kenapa kata kedua tidak menggunakan alif lam? Karena sebelum masukkan inna, sebelum kemasukan huruf inna, ini masih status mubtada dan khobar. Dan khobar itu tidak menggunakan alif lam di awal kata. Tapi kapan dia menggunakan alif lam di awal kata, maka dia berubah menjadi status na'at dan man'ut. Innal mudarrisa al-jadidah. Karena na'at itu mengikuti man'ut, mengikuti yang disifatkan. Sifat mengikuti yang disifatkan. Seperti yang kita sudah pelajari di jilid yang pertama. Jadi, khobar di sini tidak menggunakan alif lam di awal kata ya. Jadi yang pertama bahwasanya isim inna itu harakatnya fathah. Sedangkan khobar masih dengan harakat yang sama yaitu dhammatain atau tanwin. Yang kedua, khobar tidak menggunakan alif lam di awal kata. Innal mudarrisa jadidun. Ingat isim inna itu fathah, sedangkan khobar inna itu dhammah. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, isim inna itu papan tertutup. Isim inna itu fathah, sedangkan khobar inna itu dhammah. Ingat ya. Fathah dulu baru dhammah. Fathah baru dhammah. Dan nomor 2 ya, kemudian nomor 3 sama juga seperti yang kita lihat di layar HP kita masing-masing. Inna Fatimata tabibatun, inna Hamidan mutazawwijun. Jadi isim inna itu di awal setelah huruf inna, kemudian khobar inna adalah kata yang kedua dari susunan kalimat. At-tamrin sadis, latihan yang ke-6, dan ini adalah latihan yang terakhir dari pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Adkhil inna alal jumalil atiyati wadbit awakhiral kalimati. Masukkanlah huruf inna di setiap kalimat-kalimat berikut ini dan berikan harokat akhir pada setiap kata-kata. Kenapa disuruh berikan harokat? Karena ingin mengetahui pemahaman kita dari pelajaran yang kita pelajari saat ini. Kita mungkin ambil cukup sampai nomor 5 saja ya. Karena selebihnya sama. Ad-darsu so'bun. Kita masukkan huruf inna. Inna darsa so'bun. Asani, mana isim inna? Ad-darsa. Mana khabar inna? So'bun. Asani as-sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Mana isim inna? As-sayyarata. Ana khabaru, mana khabarnya? Jamilatun. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya ketika mubtadanya muzakkar seperti ini ad-darsu, maka khabar juga harus muzakkar. Tapi tidak menggunakan alif lam. Kapan dia menggunakan alif lam, maka dia menjadi na'at dan man'ut. Sama juga di sini as-sayyara jamilatun ya. Ketika mubtadanya muannas, maka khabar juga harus muannas ya. Atam arak musalis yang ketiga, nomor 3, Al-Qur'anu kitabullahi. Kita baca masuk huruf inna, innal Qur'ana
ya isim inna adalah Al-Qur'ana. Kemudian kitabu ya, kitabu khobar Al-Qur'an, khobar inna, kitabu dan dia juga sebagai mudhaf. Mudhaf itu tidak tanwin. Kitabu Allahi mudhafun ilaih kasrah ya. Innal Qur'ana kitabullahi. Arabi yang nomor 4 Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini sama dengan nomor 3 ya. Dan 4 ini konteks kalimatnya sama. Al-Khamis yang terakhir Aminatun talibatun. Inna aminata talibatun. Isim inna aminah sedangkan khabarnya adalah talibatun. Ayat ikhwah wa ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bisa saksikan sendiri. Di sini ada sebuah contoh. As-sayyaratu jamilatun. Yang awalnya kalimat ini statusnya masih mubtada, al-mubtada dan al-khabar. Ketika kemasukan huruf inna, maka berubahlah status kalimat tersebut dihapus oleh inna menjadi isim inna dan khabar inna. Inna sayyarata, as-sayyarata sebagai isim inna, sedangkan jamilatu sebagai khabar inna. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian pembelajaran kita dari jilid 2 di pertemuan pertama ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita dengar dan kita saksikan, semoga Allah SWT berikan kita pemahaman dan mudah untuk kita menjawab ketika kita mendapatkan soal harian maupun ujian bulanan. Demikian dan sampai berjumpa di pertemuan yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.